Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya aneh ya, kalau kemudian orang tidak salah kok disuruh untuk klarifikasi. Ya, orang tidak salah kok disuruh minta maaf, itu lucu sebenarnya. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena namanya kritikan itu ya bisa benar, tapi juga bisa salah. Kritikan itu tidak mesti benar ya. Ya, itu harus dipahami. Kritikan itu tidak pasti benar. Kadang bisa benar, kadang bisa salah. Dan yang dikritik itu tidak mesti salah. Ya, tidak mesti salah. Nah, permasalahan yang memang dibahas itu kan permasalahan yang masuk ranah jenis kategori khilafiyah dhoniyah, perkara yang memang diperdebatkan para ulama dan juga bersifat dhon, praduga, analisa. Ya, itu sifatnya relatif, itu sifatnya nisbi, relatif. Bisa jadi benar menurut A tapi salah menurut si B. Ya, bisa jadi salah menurut si A tapi menurut si B benar. Itu seperti itu namanya satu masalah yang sifatnya dhoni, ya dhoniyah. Tidak ada dalam konteks ini ya, dalam konteks kasus Ustadz Adi Hidayat ini nggak ada namanya wahyu yang secara tegas turun menyalahkan beliau dan membenarkan orang yang beri. Nggak ada sama sekali. Itu ranah analisa, ranah praduga. Sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa ketika beliau mengartikan asy'ara dengan pemusik, itu artinya beliau dalam konteks memahami, dan ini juga tidak salah, bahwa syair dalam bahasa Arab bukan syair dalam bahasa Indonesia. Hati-hati, syair, nyanyian dan musik itu memiliki satu unsur yang sama, yaitu apa? Satu suara yang menimbulkan atau ditimbulkan dengan adanya irama-irama dan nada-nada dan ketukan-ketukan itu. Maka secara tidak langsung namanya memiliki unsur yang sama. Secara tidak langsung, saya ulangi ya, secara tidak langsung penyair itu bisa dikatakan penyanyi itu juga bisa dikatakan pemusik secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya nggak bisa ya, penyair sendiri, pemusik sendiri, penyanyi sendiri. Tapi secara tidak langsung bisa karena memiliki unsur yang sama. Jadi beliau itu tidak sedang mengganti nama surat asy'ara dengan surat pemusik, atau menambah nama surat asy'ara dengan nama surat pemusik. Enggak, hanya pendekatan seperti itu ya. Dan apa yang beliau sampaikan itu untuk pendekatan makna kekinian yang supaya mudah dipahami oleh orang awam, apalagi kawula muda seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian beliau dikritik kok enggak segera minta maaf, enggak klarifikasi, berarti beliau itu sombong, beliau itu angkuh, beliau itu mengikuti hawa nafsu. Ya nggak bisa seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Itu namanya suudzon kepada beliau, kepada sesama muslim. Setidaknya pada sesama muslim, apalagi beliau itu seorang alim. Ya, orang minta maaf, orang klarifikasi itu kan harus terbukti benar-benar bersalah. Bagaimana beliau kemudian harus klarifikasi, minta maaf, sementara beliau itu meyakini tidak salah, dan beliau punya argumentasi, dan argumentasi beliau itu sah ya, sah karena memang ilmiah dan dibenarkan oleh para pakar, orang-orang yang memang berkompeten, memang piawai dan ahli di bidang itu ya. Misalkan seperti yang kemarin sudah kita cantumkan, bagaimana komentar daripada Dr. Kiai Haji atau Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarak, yang juga membenarkan pernyataan ya dalam konteks kasus ini. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang yang mengkritik itu harus selalu benar, dan yang dikritik harus selalu salah, itu namanya otoriter, memaksakan ya. Karena memang nggak bisa seperti itu. Sudah kita sebutkan tadi, ya, nggak bisa seperti itu. Ini namanya otorita, dan ini ciri-ciri orang-orang yang terpapar virus hulu ekstrim dalam beragama, merasa kalau dikritik itu harus
yang mengkritik harus benar dan yang dikritik harus salah, gitu ya. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu merasa dan melihat dirinya benar dan orang lain itu selalu salah. Ya, kalau mungkin pada istilah-istilah sebagian teman-teman itu puber manhaj, mungkin istilahnya begitu, puber manhaj. Salah benar itu nggak ditentukan oleh yang kritik dan dikritik, ya, tapi salah benar itu nanti harus diteliti dan dinilai oleh para ahli, bukan kemudian pakai kaidah yang mengkritik pasti benar, yang dikritik pasti salah. Itu nggak bisa seperti itu. Yang menentukan para ahli, orang-orang yang berkompeten di situ. Kritik itu ranah diskusi, ya, ranah diskusi ilmiah, bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan masing-masing pihak itu berhak punya rasa, ya, benar dan merasa apa yang dia sampaikan itu kuat, ya. Tinggal yang penting masing-masing pihak kan menyampaikan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat, ya. Jadi itu sama-sama punya hak untuk merasa benar dan merasa kuat. Haknya sama di bidang ini, haknya sama. Jadi kita tidak boleh kemudian memaksakan diri harus benar, yang mengkritik saya harus benar, yang dikritik harus salah. Makanya nanti ujung-ujungnya ya jelek, ya, akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif tadi, seperti langsung mengatakan, wah ini orangnya sombong, angkuh, begini-begini karena nggak mau. Wah, itu urusan lain, itu nggak ada sangkut pautnya, korelasinya secara langsung. Lain halnya kalau yang dikritik itu bukan masalah ranah analisa dhoniyah atau ranah khilafiyah, tapi yang dikritik itu merupakan masalah-masalah yang sudah bersifat qat'i, sudah bersifat pasti, ya, nggak ada khilaf lagi, ijma ulama sudah ada, kemudian masuk dalam masalah ma'luminatin bin darurah, seperti masalah hukum zina, hukum khamar, hukum membunuh dan sebagainya, maka itu bisa diterapkan dengan hal di atas. Kalau ada orang menghalalkan zina, jelas-jelas menghalalkan zina, ya, itu ketika dinasihati nggak diterima, berarti ini memang yang menasihati, mengkritik benar, yang dinasihati salah, karena memang itu jelas sifatnya qat'i, sifatnya pasti, sifatnya itu sudah disepakati ulama akan keharaman zina. Tapi kalau kemudian nggak seperti itu, nggak masuk seperti ini, ya nggak bisa dipukul rata. Makanya pentingnya mengklasifikasikan daripada masalah-masalah agama. Klasifikasi itu penting. Ini bagian masalah yang mana, jenis yang mana, sehingga ketika kita berdiskusi itu pas, ketika kita menyikapi hasil diskusi pun bisa pas juga, tidak hulu, ya, tidak berlebihan yang akhirnya menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat kaum muslimin. Coba ya, kalau nanti kira-kira konsisten enggak itu orang yang kalau ngeritik harus merasa selalu benar itu. Kalau nanti kalian ganti dikritik pihak lain, apakah mau juga kalian, kan posisinya dikritik harus selalu salah, harus mesti salah, kemudian yang mengkritik harus benar, dan kalian harus selalu klarifikasi, harus selalu langsung minta maaf, ya, dengan kritikan itu, atau ternyata tidak. Prediksi saya, kalian juga tidak akan mau seperti itu, diperlakukan seperti itu. Mesti kalian akan membela diri juga, bahkan mungkin, dan akan mungkin merasa benar juga walaupun sudah dikritik. Ayo jujur saja, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Makanya kita ini harus berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka ada sebuah hadis, walaupun lemah hadis ini, mursal, tapi maknanya sahih, disebutkan fakun kama syi'ta fakama tadinu tudan. Terserah kamu mau jadi apa, silahkan, tapi ingat, sebagaimana kamu memperlakukan orang lain, maka kamu akan diperlakukan. Al jaza min jinsil amal. Jadi segala sesuatu yang akan kita terima itu adalah sesuatu yang juga kita lakukan sebelumnya. Keadilan, kejujuran, itu penting sekali. Insaf, sikap insaf dalam menyikapi orang lain itu penting sekali. Jangan karena orang itu bukan kelompok kita, jangan karena orang itu tidak berafiliasi dengan komunitas kita, atau mungkin orang yang kita tidak senangi, kemudian kita berlaku lalim, berlaku zalim kepada orang itu, ya. Maka benar kata seorang yang menyatakan bahwa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna
anna sukhti tubdi al-masawi. Dan pandangan kebencian itu, atau maaf, dan pandangan cinta itu akan menutupi seluruh keburukan. Tapi pandangan mata benci itu akan menampilkan kebaikan menjadi keburukan. Dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.